Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan kami dari program studi manajemen kelas manajemen 23A dengan saya Faiza Fira NPM 2340038 dan teman-teman saya Ratu Syabrina Putri 234111083, Livia Dwi Nurhajita 234111095, Ica Rizky Rirmasya 234111059 dan Syahnaza Aura Rilke 234111092. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Human Research Management yang akan dibacakan oleh teman saya Syahnaza Aura Rilke. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah suatu pendekatan strategi untuk mengelola orang-orang dalam sebuah organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. HRM melibatkan berbagai kegiatan seperti perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, hingga hubungan kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan dan motivasi yang sesuai dalam lingkungan yang kondusif. Organisasi, suatu kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan peran yang ditetapkan secara formal yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer, seorang yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi dan melakukannya dengan mengelola upaya orang-orang dalam organisasi. Fungsi manajemen sumber daya manusia, perencanaan kebutuhan SDM untuk organisasi, perekrutan dan seleksi, pengembangan karyawan, evaluasi kerja, manajemen kompensasi dan tunjangan, hubungan karyawan, dan kepatuhan hukum dan etika kerja. Peran manajemen sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas. Mereka bertugas memastikan karyawan diperlakukan dengan adil, diberdayakan dengan baik, dan bahwa semua fungsi sumber daya manusia dijalankan sesuai dengan kebijakan organisasi dan hukum tenaga kerja yang berlaku. Selanjutnya, strategi manajemen sumber daya manusia. Dalam menghadapi persaingan dan perubahan lingkungan bisnis, organisasi perlu mengembangkan strategi sumber daya manusia yang berkelanjutan. Strategi ini meliputi rekrutmen berbasis kompetensi, pemberdayaan karyawan, peningkatan pengalaman kerja, serta penerapan kebijakan fleksibilitas kerja. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dapat berasal dari berbagai faktor. Yang pertama, perubahan teknologi. SDM perlu menguasai teknologi digital dengan beradaptasi dengan perubahannya. Yang kedua, perubahan kebutuhan karyawan. Kebutuhan karyawan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, persaingan global. Persaingan global yang ketat menuntut SDM untuk memiliki kompetensi yang tinggi. Yang keempat, regulasi ketenagakerjaan. Regulasi ketenagakerjaan yang kompleks dan berubah dapat menimbulkan masalah hukum. Yang kelima, kesenjangan pembangunan antar daerah. Kesenjangan pembangunan dapat menghambat pemerataan kualitas SDM. Lalu, proses manajemen SDM. Proses MSDM meliputi beberapa tahapan utama, yaitu analisis pekerjaan, perencanaan SDM, pengembangan SDM, evaluasi, dan manajemen kinerja. Pengaruh budaya dan etika dalam MSDM. Nilai budaya dan etika perusahaan sangat mempengaruhi praktik MSDM. Karena ini akan membentuk perilaku, integritas, dan kepatuhan karyawan dalam organisasi. Baik budaya maupun etika memainkan peranan penting dalam manajemen sumber daya manusia. Budaya organisasi membentuk cara individu berinteraksi satu sama lain serta bagaimana mereka menjalankan tugas sehari-hari. Sementara etika memberikan kerangka moral untuk pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi. Kombinasi keduanya dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.